Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kalau sekali ini kita bisa ngomong senang sekali ya ketemu dengan Anda semua karena satu udara sedikit membaik. Nggak ada terutama ini Jakarta sentris ngomongin Jabodetabek ya. Udara kemarin masih cukup Mhm. bagus dan teman-teman publik transportasi juga lancar. Jadi banyak yang nggak terhambat dan kemarin malam itu kan itu drama waktu banjir di Jakarta kemarin ya Mbak Agi ya sebenarnya untuk orang Betul, ya itu betul. banyak, banyak cerita Mhm. drama di balik itu. Oke, itu satu senang ya buat ketemu lagi. Tapi yang kedua, kita selalu senang kita bisa bertemu dengan Anda semua. Kami alhamdulillah sehat walafiat dan kami doakan juga Anda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, penuh keberkahan hidupnya dan juga memberi keberkahan kepada Mhm. orang lain. Seperti biasa, Amin. ya, kami temani Anda dalam perbincangan off the record membaca berita di balik berita. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai teman-teman dan kita akan mengabarkan hal-hal terbaru dan juga berdasarkan Ya, analisa dari balik dapur balik dapur redaksi on the ya. record. Saya kira kita masih melanjutkan soal Adi Armando ya Mbak, karena ada perkembangan terbaru kemarin kan dia Betul. sudah menyatakan dia mengundurkan Mhm. diri dari PSI Mhm. dan ini kelihatannya pengunduran diri dia itu bukan karena kesadaran ya Mbak Agi, lebih karena tekanan ya. Dan yang Iya. saya kan kemarin tanya pada Mbak Agi loh, kok dia baru mengundurkan diri pada PSI Mbak, bukankah dia dengan menjadi komisaris itu harusnya tidak boleh, itu ada aturan Menteri BUMN-nya kan Mbak Agi yang Mhm. tidak boleh Mhm. bahwa seorang komisaris itu aktif dalam partai politik kan ada aturannya Iya. seperti itu ya Mbak Agi. Nah itu gimana sih ceritanya Mbak Agi? Iya, saya rasa ini harus ada pernyataan tegas Mhm. bahwa Ade Armando tidak ada hubungannya dengan PSI lagi, begitu kan? Jadi UNIN gitu walaupun ya mestinya gitu ya. Ya. iya, Hmm. UNIN harus jelas seperti itu. Apalagi kemudian ketika pengunduran diri kemarin itu juga didampingi oleh Ahmad Ali sebagai Ketua Harian DPP PSI begitu. Jadi sangat jelas Mas Hersu dan kita bisa melihat ini betapa gundahnya Ahmad Ali dan juga betapa gundahnya Jokowi Mhm. atas hasil belakangan ini begitu, Mhm. atas mereka ini merundung Pak JK begitu, menyebarkan potongannya dan sebagainya, tapi akhirnya malah justru blunder. Mereka dituntut apa namanya, ada tuntutan begitu dari 40 organisasi Islam lebih, bahkan katanya kalau di daerah itu sebenarnya masih ada lagi begitu. Nah, ini menjadi blunder bagi PSI juga, mengingat PSI itu Mas Hersu belakangan ini kan sedang mendekati suara Islam. Nah, kita lihat dengan aktivitas Kaisang yang rajin dari pesantren ke pesantren berikutnya. Mhm. Bahkan dia juga kalau pergi itu memakai sarung dengan peci, bahkan Mhm. ada di Mhm. salah satu lokasi dia sudah mulai disebut Gus Kaisang. Oh. Entah Pak Jokowi kapan menjadi kiai, begitu kita tidak tahu Tapi begitu. jangan salah loh Tapi Mbak, ada orang yang kalau dipanggil Gus bangga duluan gitu ya. Karena bisa jadi keledekan, karena kalau di Jawa kan ada istilah ada Gus, kebetulan ada yang gembagus gitu. Jadi sok-sok sok ganteng sebenarnya gitu kalau gembagus itu. Jadi jangan-jangan kalau dipanggil Gus jangan bangga dulu kalau sama orang Jawa, bisa aja dia sebenarnya ngeledek dan orang Jawa kan cara ngeledeknya halus Mbak Agi gitu loh ya. Hati-hati. Tapi satu hal, tapi saya tambahkan lagi, satu suara Islam dan tentu saja ini ya, bagi orang seperti Ahmad Ali yang berasal dari Indonesia Timur, itu pasti akan betul. memudahkan karena bagaimanapun juga Pak Yusuf Kala itu adalah representasi tokoh dari Indonesia Timur, lebih khusus lagi, wabil khusus adalah Sulawesi Selatan. Jadi kalau Iya, seperti ini, saya kira orang seperti siapa yang tokoh Nasdem yang pindah ke kemana ke Rudi Mase dan Masih keluarga. dan keluarga pasti bisa kalang kabut kalau begini cara permainannya gitu loh. Jadi ini memang destruktif gitu jadinya dinilai ya Mbak Agi ya. Betul. Mhm. Oke. Sangat, Mhm. sangat destruktif ini. Mhm. Mhm. Ya. Iya, Oke. jadi seperti misalnya suara-suara begitu ya, suara dari netizen mereka mengatakan misalnya, bro aku dan bro Barus begitu maksudnya eh, orang Nasdem Mhm. yang sudah pindah begitu ke PSI Oh anu takut kalau suara Bestari PSI. Bestari Barus ya maksudnya ya. Lestari Barus Mhm. takut kalau suara PSI di Sulawesi jadi nol gara-gara Bro Mando, begitu Armando maksudnya. Oh. Ya, ada juga yang mengatakan PSI di Sulsel habis pegang kata-kataku. Mhm. Mau RMS maksudnya Rudi Mase pegang, gak bakal ada yang mau milih. Goblok asli kalian. Mhm. Jadi
kita sudah bisa menduga ini kan Hmm. dengan mereka berusaha keras, bukan bukan tidak berusaha keras itu Mas Irsu untuk meraih supaya Rudi Mase mau pindah dari Nasdem ke PSI, dan ini akan menjadi Ya, suara dari timur begitu, yang kita tahu kemarin pada tahun 2024 memang di Sulawesi Selatan begitu suara untuk Nasdem. kosong, nah suara untuk Nasdem. Nasdem lah Ya, Nasdem terutama dulu ya, ya, ya ya. gitu. Hmm. Nasdem itu luar biasa begitu. Jadi Jadi nomor satu besar kan di sekali DPRD, peningkatannya. ya Mbak. Betul. Di Ya, DPRD jadi anggotanya mm, paling banyak dan begitu. berharap kalau bisa itu kemudian mereka migrasi semua suara itu ke PSI kan, maksudnya gitu ya? PSI. Ya, keluarga. Ya, ya. Betul, itu yang dimaksudkan demikian, dan Mm, itu nanti akan menggarap daerah Indonesia Timur yang lainnya. Jadi ini menjadi mm, pusatnya begitulah ya. Nah, ya. sekarang kita tahu Pak JK adalah dikenal sebagai tokoh dari Timur, tokoh dari Sulawesi Selatan Mm, terutamanya. mm, Dan ketika Pak JK dirundung seperti ini, suara orang Makassar itu kuat betul Mas Irsu. Mereka tidak terima tokoh mereka ini dianiaya seperti itu begitu ya, mm. apalagi terus kemudian disangkut pautkan dengan penistaan agama dan sebagainya. Ini kan dari Sulawesi Selatan sendiri suara Islam itu sangat kuat, jadi membuat blunder lah untuk PSI sendiri, dan juga membuat kemarahan Jokowi, kepanikan Jokowi. Saya sudah mendapatkan informasi dari teman begitu, ada yang wartawan, ada yang orang yang dari PSI sendiri begitu ya, orang dekat dengan mereka mengetahui apa yang ada di dalam. Ini memang gundah gulana. Kita tahu selain dari Grace Natali dan juga Ade Armando, ada lagi Philip Martin, Martin Sinurat ya namanya Mas Irsu, yang salah satu ketua DPP, yaitu ketua bidang ideologi dari PSI, itu juga melaporkan Pak Yusuf Kala. Ini kan sebelumnya kita sudah lihat raut wajah dari Ahmad Ali ketika diwawancara di Solo habis menemui Pak Jokowi, suaranya pun yang terlihat emosi begitu, yang dia mengatakan ya itu akan dimediasi Mediasi. antara Martin Sinurat itu dengan Pak JK. Nah, sebelum itu selesai, kita belum mendengar mediasinya seperti apa, karena kemudian Pak JK marah, konferensi pers, dan marah di situ begitu. Dia merasa betul itu dipelintir begitu kata-katanya. Dan kemudian keluarlah ini Ade Armando, Grace gitu, ditambah dengan Permadi Arya, walaupun dia bukan orang PSI tapi kita tahu dia adalah pendukung berat dari Jokowi begitu. Jadi ini mereka mereka sial betul sih kalau saya lihat huru-hara di PSI. Belum lagi kemarin ada berita soal Bro Ron gitu, Ronald Sinaga, yaitu salah seorang waketum, wakil ketua umum di PSI, itu dianiaya atau digebuki. Walaupun mungkin kita tahu Bro Ron ini dalam aktivitasnya sebetulnya banyak yang positif, tapi ketika kemudian dia ini masuk ke PSI, ini banyak sekali yang menyayangkan. Saya melihat di Instagramnya begitu banyak sekali komentar-komentar ketika itu ya, yang kemudian saya unfollow ya, saya apa dan sebagainya. Padahal mereka ini kagum dengan aktivitas dari Bro Ron ini, aktivitas soal pendidikan, aktivitas soal infrastruktur apa dan sebagainya. Kemarin ketika dia mendapatkan penganiayaan, yang rupanya dia pun juga melakukan penganiayaan kalau berdasarkan pengakuan dari dua orang yang sudah ditangkap, yaitu pelaku pemukulan terhadap Adu pukul Bro lah Ron berarti tersebut. maksudnya gitu ya. Betul, sepertinya itu adu pukul. Nanti mungkin akan terungkap di pengadilan seperti apa kronologisnya ya. Hmm. Tapi di media saya melihat dia ini mendampingi eh, karyawan yang menuntut gajinya begitu di sebuah firma lah seperti itu, dan kemudian terjadilah kejadian tersebut. Jadi akhir-akhir ini apa yang terjadi di PS ini memang semacam huru-hara Mas Hersu. Ya. Belum lagi kemudian ada Kalau- tuntutan baru terhadap Pak Jokowi ya. Nanti kita kita ulas juga tuntutan baru terhadap Pak Jokowi. Apa keunikannya dan kemudian apa isinya. Tapi yang jelas kalau soal Ade Armando mundur ini Mas Ersu, ini memang PSI sudah tidak mau melindungi, sudah lepas tangan begitu saja, Oke. melintir begitu ya. Nah, oke, ceritakan dulu tentang apa penyebabnya Ade Armando, karena saya membaca sekilas bahwa dia itu sebenarnya tidak ingin mengundurkan diri, tapi ada ancaman dari seorang tokoh, gitu kan? Dia nyebutnya kan begitu ya, yang tokoh bahwa kalau dia tidak mundur ini berat suara PSI akan muncul. Jadi sebenarnya ini bukan kesadaran pribadi untuk mundur, tapi dia dipaksa mundur lah kalau saya tangkap. Benar nggak seperti itu? Iya, memang rumornya seperti itu Mas Irsu, walaupun kita tidak mendapatkan rekamannya atau Ya. itu
ini adik Armando kalau seandainya tidak mundur ya dia akan dipecat saja. Karena memang ini membuat kekonyolan di PSI begitu ya. Apalagi dia memang sudah lama sebelum dia masuk PSI pun apa yang dilakukan adik Armando ini seringkali menjadi kontroversi. Hmm. Terutama dia dikenal sebagai anti-Islam begitu ya. Dia beragama Islam betul, tapi dia Orang eh, awak eh, Mbak, eh, masa orang awak nggak kalau nggak apa anti Islam itu nanti bisa ceritanya kayak ini dulu Perdana Menteri Amir Sarifuddin yang dari juga Minang, dia ketika ya. meninggal akhirnya pun dia minta pesan-pesan ke Buya Hamka untuk dia yang mengawal jenazahnya supaya bisa disolatkan. Orang Minang soal adat begini ini agak berat Mbak, dan kalau nggak salah pernah dia tidak diakui ya oleh orang Minang ya gitu ya. Betul, dari masyarakat Minang sendiri kan juga ada organisasi dan kelompok-kelompok banyak Mm. yang kemudian dari kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mengakui lagi Ade Armando sebagai orang Minang Nah, begitu ya. kalau itu Karena dibuang memang dari beberapa adat ya, narasinya ya dibuang dari adat. dibuang dari adat Oh. maksudnya ya. Mm-mm. Dan karena memang narasinya seperti misalnya mengatakan yang itu kemudian digugat ya menjadi rame itu misalnya Allah bukan orang Arab. Ya masa Allah dibilang orang gitu disamakan dengan orang dan Allah bukan orang Arab. Jadi kalau kalau tidak salah sih dia mengatakan jadi membaca membaca Quran begitu. Kalau seandainya dengan irama hip hop atau dengan irama pop atau apa ya boleh-boleh saja begitu. Dan Kacau. ya Gawat. ini kacau lah pokoknya narasi-narasi yang memang apa untuk membuat dia populer. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya, sama seperti Jokowi yang tidak pernah menyelesaikan soal ijazahnya. Ini ada salah satu cuplikan yang sekarang sedang ramai nih kalau teman-teman melihat media sosial yaitu wawancara sebuah media wawancara dengan Budiari Setiadi Ketua Umum Projo. Sebelumnya dikatakan sudah tidak menjadi ketua umum tapi rupanya masih definitif menjadi ketua umum lagi sekarang ya dan baru saja juga bertemu dengan Pak Jokowi kan dia ke Solo dan ada cuplikan yang wawancara yang dia mengatakan 1,5 tahun lalu katanya eh, Pak saya tanya ke Pak Jokowi itu soal ijazah bagaimana ya biarin aja dengan begitu kan orang ngomongin saya terus begitu Oh, jadi dia ngomongin iya tuh. ngomongin tapi kan negatif. Ya. Oh, ini sama dengan ini blunder dong sama dengan kayak Bestari Barus yang kemarin yang ngomong bahwa dia ngobrolin soal ijazah, soal pernyataan Pak Yusuf Kalla dan katanya Pak Yusuf mereka tertawa-tawa bahkan sampai hampir terbahak. Itu kan itu jelas melecehkan kan. Mhm, Dan itu diomongin lagi ke betul. itu yang membuat orang akhirnya tahu panggung depan seolah-olah Pak Jokowi itu kalau di depan cool banget begitu. Tapi Iya. ternyata kalau di belakang Mhm, layar seperti itu kan nggak bagus juga. iya. Ya, dulu Nggak banyak bagus. Jadi yang sebelum mereka berbicara nggak ada sistem editing di dalam pikirannya, di dalam iya, iya, otaknya. iya. Begitu juga dengan Pak Ahmad Ali yang dia sekarang ini kan sebagai petinggi lah kedua setelah Kaisang yang dia mengatakan bahwa Kaisang sebetulnya sudah melarang begitu kan untuk melaporkan Pak JK itu. Tapi ini ditujukan kepada Philip Martin Sinurat itu ya. Ini artinya kan memang sudah ada pembicaraan itu berarti soal rencana pelaporan. Ya, ini bocor loh berarti kebocoran Mas Irsu. Dia tidak berpikir bahwa dengan maksudnya adalah Kaisang udah bagus. Kaisang melarang anggotanya untuk melaporkan. Padahal narasinya adalah dia melaporkan sendiri tanpa sepengetahuan partai. Begitu kan? Tapi dengan mengatakan bahwa sudah ada pelarangan sebelumnya sama Kaisang begitu yang membuat apa Ahmad Ali ini kemudian terlihat galau begitu, terlihat marah begitu. Ya, dengan mengatakan begitu berarti sudah ada pembicaraan, sudah ada rapat soal itu sebelumnya begitu ya. Jadi itu dugaannya kan seperti itu jadinya. Nah, kegalauan itu Mas Hersu, ini Pak Jokowi kan juga orang yang percaya kepada survei. Dan pada Hmm. bulan April 2026 kemarin kita masih ingat itu Poll Tracking kan mengeluarkan sebuah survei soal elektabilitas partai. Dan di situ memang ternyata nama Jokowi itu tidak bisa mendongkrak nama PSI. Kan Hmm. diharapkan Pak Jokowi kan sangat-sangat pede ya. Ketika kemarin yang terakhir apa itu Mas Hersu Munas ya yang Ah. apa Pak Jokowi kemudian berbicara dia mengatakan Oh saya ya, akan turun ke ya, ya. daerah-daerah Hmm. sampai ke kecamatan-kecamatan padahal dia dalam Yang di keadaan waktu itu Makassar ya, waktu lihat itu YouTube yang yang di di Makassar. Makassar Ya. betul. Hmm. Dan itu Ya. dipusatkan di sana ya karena memang ada rencana Makassar nanti akan menjadi Hmm. lumbung suaranya dari PSI. Ya, Dari jadi sanalah bayangkan kemudian ya, semua rencana besar yang sudah dirancang ya begini itu tiba-tiba berantakan soal ini. Saya membayangkan Rudi Masih
Padahal dia mengorbankan hal yang sangat besar loh dengan bergabung di PSI itu. Kan dia itu Ya. sekarang sebelumnya anggota DPR dari Partai Nasdem dan baru saja ditunjuk menjadi wakil ketua Komisi 3. Betul. Waktu itu si Sahroni masih apa Komisi ya? 3 loh. Komisi 3. Jadi buat orang seperti Pak Rudi Masih, dan dia ini kan pengusaha, kita tahu ya, Iya. posisi di Komisi 3 itu powerful banget di situ, karena itu kan berkaitan dengan para penegak hukum gitu. Dia lepaskan Iya. posisi itu, dia pindah ke PSI, anaknya juga sudah masuk jadi ketua PSI di Sulawesi Selatan. Ya berantakan semua sih Mbak Ki, kalau gitu yang kita baca politiknya jadinya ya. Secara politis seperti itu kan Betul. dampaknya. Ya, oke. Betul. Ya, konstelasi politiknya menjadi seperti itu. Apalagi di hasil survei poll tracking, kalau saya sih tidak terlalu percaya survei, Mas Sursi, Mas Hersu mungkin juga. Pak Kok Prabowo mungkin? mengatakan bahwa itu tergantung siapa yang bayar. Dulu kan Iya, dia iya. mengatakan Iya. demikian. Pak Tapi Prabowo hasil berarti survei nggak dari percaya ya. Oke, terus. nggak percaya, tapi ini hasil unggahan dari Instagram Partai Gerindra begitu. Gerindra Sumut ya utamanya ya ini mencantumkan soal hal tersebut karena di situ perolehan suara Gerindra atau elektabilitas Gerindra paling tinggi yaitu 26,1%. Ini Oke. mudah-mudahan bukan Gerindra yang bayar loh ya. Ini survei murni karena Pak Prabowo mengatakan survei tergantung yang bayar itu dulu ya. PDIP 15,4%, kemudian disusul Golkar, PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, PAN, P3. Nah, PSI ada di urutan ke-10 dengan angka 1,2% saja. Ternyata nggak ngangkat Pak Jokowi ini sama sekali Mas Irsu, dan di bawah PSI ada Perindo, PBB, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Hanura. Jadi ini termasuk kelompok partai yang kecil itu tadi, yang sekitar 1 atau di bawah 1. Ini turun Nah, dari kita bisa. perolehan kemarin Pilpres, waktu pemilu yang lalu dong Mbak, suara ini ya. Lebih Iya, rendah. iya, iya, Oke. iya betul. Dan ini dari analisanya saya baca misalnya dari Ermol Jabar, PSI masih tertahan di papan bawah, efek Jokowi belum dongkrak elektabilitas. Padahal dalam pidatonya Pak Jokowi mengatakan, saya akan turun sampai ke kecamatan-kecamatan Mas Irsu. Dan ini memang dilakukan. Ini memang dilakukan, maksudnya gerak dari PSI untuk membuat DPD, DPC apa sampai ke bawah gitu, sampai ke ranting ini memang gencar betul. Kita bisa bayangkan ini berapa duit yang digelontorkan, duitnya dari mana ya gitu. Kalau di media sosial itu banyak sekali percakapan soal itu. Coba kita lihat, kita ngelihat ini analisanya dari Jerry Mase, ini salah satu analis ya, dia mengatakan survei terbaru poll tracking Indonesia mencatat perolehan suara partai ini hanya 1,2%, menempatkannya di posisi ke-10 secara nasional. Direktur Political dan Public Policy Studies P3S Jerry Masi menilai figur mantan Presiden Joko Widodo belum memberi efek signifikan terhadap elektabilitas PSI. Meski partai tersebut kini dipimpin putra bungsunya Kaisang Pangarep. Dia mengatakan, kita lihat dari hasil survei itu bahwa Jokowi sudah tidak lagi bertaji. PSI rontok dan tetap menjadi partai buram. Ini artinya cawe-cawe Jokowi untuk membesarkan partai ini gagal. Dia mengatakan seperti itu. Jadi masuknya Jokowi dan Ahmad Ali belum mampu menaikkan Nah, elektabilitas partai. kalau kalau Lebih hari baik ini mereka istirahat dan pensiun. kalau hari ini dilakukan survei, dipastikan itu akan rontok lagi ya. Turun lagi. Ya. Betul. Ya. Jadi dia katakan lagi, dia menambahi, jadi era Jokowi sudah habis. Dia mau guling-guling dan cawe-cawe, tapi publik sudah cerdas membandingkan mana yang tulus dan yang bulus serta fulus. Gaya dan metode politik pencitraan Jokowi sudah tidak laku lagi. Iya, memang Oh, gayanya kan berarti enggak, bahwa dia masih dicintai. saya Setiap hari terpukau. ratusan orang datang begitu. Saya terpukau dengan tadi, pernyataan yang tadi kok puitis banget gitu. Tetapi kan sebenarnya majalah Tempo pernah mengungkap soal tadi Mbak Agi menyinggung orang yang tiap hari ada orang Mhm. datang, karena itu ternyata ada IO-nya gitu, katanya kan gitu. Ada. Iya. Mhm. Mhm. Bahkan banyak saya pernah punya pengalaman Mhm. pribadi. Saya pernah Mhm. pernah bertemu dengan seorang driver yang ada di sana yang biasa ngantar tempat pariwisata itu. Justru dia memang katanya ada paket yang ditawarkan juga. Jadi kalau misalnya sopir-sopir itu membawa Mhm. mobil, waktu itu kebetulan mobil Hiace yang itu ya Mbak, yang besar itu, yang Mhm. cukup biasa sampai Mhm. 400 orang. Dia cerita dia sendiri selalu kalau ada orang datang ke Solo dan sebagainya kan, apalagi ziarah ke masjid, biasanya ke masjid ini, ke masjid apa, Muhammad bin Zayed ya, Bin Zayed. ya mirip Mhm. itu Muhammad yang di masjid bantuan dari Iya. UEM lah, ya itu.
Betul. Itu kemudian mereka juga dia bisa selalu menawarkan kepada para peziarah itu, sekalian mau mampir nggak ke rumahnya Pak Jokowi gitu, karena nanti biasanya dia janjikan ada bingkisan dari Pak Jokowi. Saya nggak tanya berapa bingkisan saya, dan kemudian waktu itu saya nggak tertarik, saya lupa sebagai wartawan curiosity, saya nggak tertarik untuk nanya Anda sendiri dapat berapa gitu dengan membawa. Kan biasanya kan begitu, kalau itu biasa di negara-negara kita di kayak Thailand gitu ya Mbak ya. Supir-supir taksi kalau bahkan di Thailand tuh semua orang tuh jadi semacam sales gitu yang menawarkan kalian datang ke sini dong, karena dia nanti akan dapat komisi dari si toko-toko yang souvenir yang kita datengin, kan kayak gitu. Dan kelihatannya saya tadinya mikir apa ya seperti itu ya, tapi Tempo kan pernah memberikan membuat investigasi ada semacam itu gitu. Jadi jangan terlalu terpukau. Nah, jangan terlalu terpukau, semua orang yang datang ke sana itu atas keinginan sendiri. Tetapi ini yang penting juga, kita ngomongin komunikasi politik ya. Di dalam politik itu kan ada yang namanya bandwagon effect. Itu sebenarnya yang maksud ditujunya segitu. Efek orang ingin juga, kalau orang lain melakukan, orang lain juga ingin melakukan. Nah, kira-kira gampangnya begitu. Kalau lu punya beli sesuatu, kalau ada artis yang beli sesuatu, orang lain juga pengen beli sesuatu. Makanya itu penting, kunjungan-kunjungan semacam itu dilakukan. Jadi kita tidak, kalau saya mungkin menyimpulkan tidak semua yang datang itu dibayar, tetapi ada sebenarnya yang dibayar, dan itu kemudian menciptakan teori bandwagon effect tadi itu. Gitulah kira-kira Mbak Agi ya. Iya. Jadi kurang lebih itu adalah efek kerumunan gitu ya, efek kerumunan. Biasanya orang akan datang ke situ. Di mana ada semut dia akan datang ke situ. Belum lagi ditawarkan menjadi salah satu paket wisata. Jadi kalau seandainya kita berwisata ke Solo, itu akan ditawarkan menjadi salah satu mau ke rumah Pak Jokowi atau tidak. Juga sekarang dilanda destinasi ratapan Solo. Jadinya gitu. Destinasi ratapan, tembok ratapan Solo. Begitu juga sekarang ini memang sedang tren soal FOMO ya. Fear of missing out, yaitu perasaan yang cemas, takut, gelisah, tertinggal akan sebuah tren gitu. Udah belum? Udah pernah kesini belum? Udah belum? Melakukan ini belum? Iya, ketinggalan momen begitu ya, atau ketinggalan pengalaman seperti itu. Jadi ini memang soal psikologis dari masyarakat juga ada di situ. Kita tidak mengingkari ada yang organik datang ke Pak Jokowi memang ingin menemui karena melihat dapat kaos, dapat ini, di sana kita bisa foto dan sebagainya, bisa salaman, dan ketika salaman itu difoto dan sebagainya begitu ya. Tapi yang itu kerumunan kecil yang tidak akan mendongkrak dan tidak memberikan efek yang luas begitu. Jadi ya wajar kalau kemudian survei dari poll tracking ini menempatkan PSI, karena kita tahu Pak Jokowi bilang akan mati-matian begitu bergerak untuk menaikkan PSI, untuk memasukkan PSI ke parlemen dan kemudian mendongkrak elektabilitas PSI. Nah, efek kerja ini belum kelihatan sampai dengan saat ini, malah justru suaranya itu turun karena makin orang melihat ini kok sudah pensiun katanya mau ngomong cucu akan menjadi pemerhati lingkungan dan sebagainya, itu semua omong kosong kok tidak dilakukan. Dan kemudian dia juga tidak pergi ke IKN gitu. Gitu kan. Itu juga dipertanyakan juga begitu Mas Hersu. Nah, sekarang ini kalau kita melihat memperhatikan suara terhadap Ade Armando, sebetulnya dia akan mengatakan supaya apa yang dia lakukan, dia akan fokus terhadap tuntutan gitu, gugatan terhadap dirinya, dan supaya tidak berpengaruh kepada PSI. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bang Ade Armando untuk mendahului. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bro Andi. Terima kasih Bro Ipul ya. Terima kasih Pak Ahmad Ali. Terima kasih kepada semua teman-teman media di sini. Saya sebetulnya tidak akan terlalu fokus pada persoalan pengaduan pelaporan terhadap diri saya yang dilakukan oleh kemarin itu adalah oleh 40 organisasi ya kalau tidak salah. Tapi kalau Anda nanti mau bertanya, berkomentar silahkan. Tapi sebetulnya ada satu hal penting yang harus saya sampaikan melalui konferensi pers ini, saya mohon izin, yaitu melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI ya. Tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama. Selama ini saya terlalu sering jadi sasaran tembak akibat ucapan saya, komentar saya, kritik saya terhadap berbagai pihak. Dan kali ini yang tadi dikatakan oleh Bro Ipul adalah terkait dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang menganggap
misalnya saja saya sengaja menghasut, memprovokasi, atau bahkan ada tuduhan saya memfitnah Pak JK dan seterusnya. Buat saya tidak ada satupun dari pelaporan tersebut yang bisa saya terima, yang saya anggap memang terjadi. Itu bagi saya bahkan sebagian dari pernyataan itu adalah fitnah. Tapi jadi bagi saya itu semua mengada-ada. Tapi saya sadar bahwa ini bukan saya sendiri yang menanggung akibat dari apa yang terjadi ini. Saya memang dilaporkan karena saya dianggap menghasut dan memprovokasi misalnya. Seandainya itu memang hanya yang jadi sasaran tembaknya adalah hanya saya, menurut saya ya saya tidak keberatan, saya akan hadapi. Kalau saya dipanggil oleh polisi, saya akan datang, saya akan jelaskan. Nah sekarang ini suara dari netizen tidak hanya menginginkan dia soal dia supaya PSI tidak terseret-seret, itu soal mereka sendiri. Tapi yang jelas, saya potong sedikit Mbak Agi ya, dia ngomong seperti itu juga salah loh. Kemudian karena itu kan menyeret PSI, padahal mesti dia ngomong mundur-mundur saja, jangan ngomong bahwa supaya tidak berpengaruh pada PSI, seolah-olah kemudian ketika dia ngomong itu supaya nggak berpengaruh, gua keluar dari PSI jadi lu tetap pilih PSI. Enggak seperti itu loh Mbak dampaknya, malah jelek, berarti malah jelek sebenarnya gitu. Betul. Dan sebelumnya dia juga sudah mengatakan, rupanya mungkin sudah ada tekanan. Jangan kaitkan ini dengan PSI, jangan kaitkan ini dengan PSI. Ini saya pribadi. Nggak bisa. Orang memangnya orang hari ini pakai baju PSI, besok tidak, kan tidak seperti itu. Nah, dampak dari semua yang dia lakukan ini sekarang suara tuntutan untuk supaya dia itu mundur dari jabatan komisaris PLN Nusantara Power, anak perusahaan dari PLN, itu pun kuat sekali. Ya, kuat sekali Mas Yesu. Mbak, wajar lah orang rakyat mana mau, masa kemudian untuk gaji buzzer ya duit rakyat kan nggak bisa. Iya, dia melindungi PSI, masa tidak melindungi PLN, perusahaan negara BUMN, dan yang menggaji adalah kita, begitu kan? Ini luar biasa. Coba misalnya dikatakan drama berlanjut kalau pengunduran diri dari PSI percuma, mengundurkan diri jadi komisaris dong, biar rakyat merasa yang dirugikan gaji manusia macam dia, maksudnya menggaji manusia macam dia. Nggak sekalian mundurkan dari komisaris, terus serahkan diri ke polisi, ini kata netizen lainnya. Dipaksa mundur gara-gara kelakuan. Kasihan deh lo Ade Armando, walau masih jadi komisaris PLN 123 yang lumayan bayarannya, sekarang jadi gelandangan politik. Terus komisarisnya tidak mengundurkan diri juga. Bukannya masih komisaris, banyak sekali yang mau mention soal komisaris ini. Semoga yang bertanggung jawab terhadap BUMN dan penunjukan Ade Armando ini jalan parah urusannya kalau Iya, Mas Ersu mungkin sedikit lagi kita tambahi soal gugatan baru terhadap Pak Jokowi begitu ya. Jadi ini kemarin sudah ada gugatan baru lagi Mas Ersu. Dan gugatan ini unik ya. Kemarin baru saja disidangkan, tapi sidang yang pertama itu adalah untuk memeriksa bukti lah, biasa ya, kelengkapan bukti apa dan sebagainya begitu. Dan yang menggugat ini adalah seorang advokat begitu, bernama Deka Ajeng Maharasri. Dia ini seorang advokat lulusan dari UNES ya, Universitas Negeri Semarang, yang dia mewakili kliennya, seorang advokat juga rupanya bernama Sigit Pratomo, itu lulusan dari UGM. Jadi dia lulusan tahun 90-an lah, lulusan tahun 90-an, dan kemudian lucunya gugatan ini kalau menurut Pak Dr. Muhammad Taufik, ini yang kemarin juga melakukan gugatan CLS yang sebelumnya, dia mengatakan kedua orang ini atau Sigit Pratomonya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi tersebut asli. Mantan Presiden Jokowi lagi-lagi digugat di Pengadilan Surakarta agar menunjukkan ijazah aslinya. Kali ini dia digugat oleh alumni UGM Sigit Pratomo, dan yang menarik ya, Sigit lewat Deka Ajeng Maharasri ini meyakini ijazahnya Pak Jokowi asli. Maka saya minta kepada pengacara Pak Jokowi, pengacara UGM dan Mabes Polri nggak usah eksepsi, asli kok. Kalau asli kan sudah berarti mendukung, tinggal ditunjukkan nyuk. Nah begitu loh, bahasa Jawanya ditunjukkan nyuk begitu ya. Sidang perdana digelar pada hari ini Selasa 5 Mei 2026. Kuasa hukum penggugat Deka Ajeng Maharasri menjelaskan
kliennya menganggap tidak ditunjukkannya ijazah Jokowi baik di persidangan maupun ke publik merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi DK Ajeng dan Sigit ini kolaborasi yang bagus. Kedua-duanya ini pintar ini. Nanti bahasanya menarik. Salah satu alasan gugatannya. Gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pak Joko Widodo, kemudian kami dudukkan pula Polda Metro Jaya dan UGM sebagai turut gugat. Selama ini kita ketahui Pak Jokowi selama menjadi pejabat negara dan pejabat publik tidak pernah hadir di persidangan nih Pak Jokowi. Orang UGM yang ngomong Pak Jokowi tapi ini UGM asli walaupun 9 tahun masuknya 1997 lulusnya 2006 tetapi Sigit Pratomo ini asli. Gitu ya. Oh, Karena asli. Jadi ini berbeda narasinya. Padahal menurut saya ya ini kalau orang Jawa bilangnya apa ya? Ngululu begitu ya Mas Pasemon Ensu. nih, pasemon atau pasemon. Pasemon. Gitu ya. Betul. Sindiran Jadi ya, dia sindiran halus. Ya. sindiran, betul. Dia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, sehingga kalau asli harus ditunjukkan di pengadilan. Sehingga kalau asli jangan takut. Iya, Begitu. menarik. Oke, gitu. Iya. Jadi ini Pak Jokowi dinilai melawan hukum karena berkali-kali diminta untuk datang ke Ya. pengadilan dan tidak datang. Dia mendukung Pak Jokowi untuk datang. Ayo Pak, datang. Tunjukkan ijazah aslinya itu. Begitu, Ini kurang lebih ada, begitu. berarti ada 2 gugatan yang tersisa sekarang setelah CLS kemarin Ya. diputus ditolak oleh Majelis Hakim di Surakarta. Satu gugatan oleh para purnawirawan ini ya, purnawirawan TNI itu yang sedang bergulir Ya, di Pengadilan betul. Jakarta Selatan ya. Sudah sidangnya udah berapa kali itu? Udah 2 kali atau 3 kali saya ingat ya. Sekarang ada sidang yang baru ini. Ini sidang unik, menarik yang kita juga harus dukung. Oke, Mbak Agi ya. Iya, ini bikin pusing lagi nih, bikin pusing Pak Jokowi lagi nih. Oke. Kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya ya Mbak Agi. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.